Kesultanan Tidore. Bagian 3. Bangkit melawan Belanda. Kemunduran dialami oleh Kesultanan Tidore. Seabad lamanya, Tidore tidak henti dirundung pertikaian perebutan kekuasaan di dalam kalangan istana. Pertikaian tersebut semakin membuat VOC leluasa mengeksploitasi rempah-rempah di Tidore dan Maluku. Satu persatu wilayah Kesultanan Tidore berhasil dikuasai oleh VOC. Kekuasaan Tidore yang luas menyusut secara drastis dalam 1 abad berikutnya. Konflik internal yang melanda Tidore mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Kamaluddin yang bertahta pada 1784 hingga 1797. Upaya perbaikan situasi Tidore mulai dirintis oleh seorang pemuda yang bernama Pangeran Amiruddin, kelak dikenal sebagai Sultan Nuku. Pangeran Amiruddin adalah putra dari Sultan Jamaluddin yang memerintah Tidore dari tahun 1757 hingga 1779. Sikap Sultan Jamaluddin yang selalu bertentangan dengan VOC membuatnya ditangkap. Sultan Jamaluddin harus menjalani hukuman pengasingan di Batavia dan Sri Lanka sampai akhir hayatnya. Tahun 1780, Pangeran Amiruddin menghimpun kekuatan di daerah Halmahera. Beliau juga mengirimkan utusan untuk menghimpun kekuatan ke Seram dan Raja Ampat. Dukungan juga datang dari Mindanao. Tahun 1781, Pangeran Amiruddin diangkat menjadi pemimpin oleh para pendukungnya. Pangeran Amiruddin mendapatkan gelar Sri Maha Tuan Sultan Amiruddin Syaifuddin Shah Kaicil Paparangan. Tahun 1783, perlawanan secara militer terhadap VOC mulai dilancarkan. Pada tahun tersebut, sebuah pos militer VOC di Halmahera berhasil dibumi hanguskan oleh pasukan Pangeran Amiruddin. VOC pun membalas dengan mengirimkan bala bantuan yang lebih besar. Serangan balasan itu ternyata tidak berarti apa-apa. Kapal-kapal perang VOC terbakar dan tenggelam di Laut Halmahera. Setelah berkali-kali gagal mengatasi pasukan Amiruddin, pada tahun 1791, VOC mengirimkan armada perang dalam jumlah besar dari Ambon. Pangeran Amiruddin yang memiliki keahlian dalam strategi perang laut berhasil menghalau serangan tersebut. Bahkan VOC dipaksa mundur kembali ke Ambon. 12 April tahun 1797, armada perang pasukan Amiruddin mengepung pelabuhan Tidore. Serangan tersebut tidak mampu diatasi oleh gabungan pasukan VOC dan Sultan Kamaluddin. VOC terpaksa mundur ke Ambon dan Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Berselang 1 hari, Pangeran Amiruddin berhasil menguasai Tidore. Pangeran Amiruddin kemudian diangkat sebagai pemimpin Tidore dengan gelar Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Shah Muhammad El-Mab'us Kaicil Paparangan Cobarakati Nuku, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Nuku. Bulan Juli 1799, VOC kembali menyerang Tidore. Armada perang berkekuatan besar yang dikerahkan VOC harus menerima kenyataan pahit karena dipukul mundur oleh pasukan Tidore. Penghujung tahun 1799, sebuah peristiwa penting terjadi. VOC yang selama ratusan tahun lamanya berdiri kokoh dibubarkan karena mengalami kebangkrutan, dan selanjutnya semua kekuasaan VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Tahun 1801, di permulaan abad ke-19, Belanda sudah mengambil alih semua tugas VOC di Nusantara. Pasukan Tidore dalam jumlah besar menyerbu benteng Belanda di Ternate. Benteng Belanda jatuh dan sisanya mundur ke Ambon. Tidore di bawah kepemimpinan Sultan Nuku berhasil mencapai kebesarannya. Kekuasaan Tidore meliputi Halmahera, Seram, Raja Ampat, hingga ke daratan Papua. Tidore berhasil menjadi negeri merdeka berdaulat di kawasan Maluku Utara. Tahun 1805, Tidore harus kehilangan pemimpin terbesarnya. Sultan Nuku wafat pada usianya yang ke-67 tahun. Untuk menghormati jasa-jasanya dalam melawan penjajah,
Sultan Nuku diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1995. Kepemimpinan Tidore selanjutnya dipegang oleh Sultan Zainal Abidin. Di Eropa terjadi perubahan peta kekuatan. Tahun 1794, Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Belanda. Kekalahan tersebut membuat Raja Belanda melarikan diri ke Inggris. Setelah perjanjian damai antara Inggris dan Prancis tahun 1802, Raja Belanda kembali ke negaranya dan menyusun kekuatan. Belanda yang telah mengakhiri perang di Eropa kembali ke Maluku. Hal ini terjadi tidak lama setelah Sultan Zainal Abidin berkuasa. Tahun 1806, perang besar kembali melanda Tidore. Belanda mengerahkan segenap armada militernya untuk menaklukkan Tidore. Serangan Belanda tersebut berhasil menguasai Tidore dan menangkap Sultan Zainal Abidin. Tahun 1817, Belanda akhirnya berhasil menjajah Tidore dan menjadikan negeri bawahannya. Belanda menempatkan seorang residen sebagai perwakilannya di Tidore dan memberikan gaji tahunan kepada Sultan Tidore. Maka berakhirlah sepak terjang Tidore sebagai negeri berdaulat di kawasan Nusantara bagian timur.